أجمعين، والدينا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا وأصول وفروع ثم روح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين أن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل ما نوى بسلف الصالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لدى كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه, ketahui oleh kamu bahwa asal-asal agama Islam itu atau modal dari agama Islam itu yaitulah mengetahui atau mengenal akan Tuhan yang disembah sebelum membuat ibadat kepadanya Allah itu. Barang siapa berdagang pasti ada modal. Apabila tidak ada modal, tidak bisa berdagang. Jadi sekadar modalnya, sekadar itulah dia mendapat akan faedah atau laba keuntungan apabila betul-betul melaksanakannya. Maksudnya sekadar ilmu ma'rifatnya kepada Allah dan dia melaksanakan ma'rifat itu bersungguh-sungguh, sekadar itulah dia diberi Allah Ta'ala laba keuntungan dunia dan akhirat. Ikhlasnya tinggi, sabar, syukur, tawakal, ridhonya tinggi, husnudzan kepada Allah dan kepada hambanya tinggi, tafwid dan taslimnya kepada Allah tinggi, merasa penjahat-jahatnya daripada semua makhluk sehingga iblis. Dia merasa dirinya lebih jahat dari iblis, dari Fir'aun dan dari lain-lainnya. Itu tawadhu. Semua itu adalah hasil daripada ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa mengetahui yang demikian, tidak ada lagi jalannya hanya mencari tambahan modal. Ilmu-ilmu yang lain, fikih, tasawuf dan yang lain ilmu alat, rezeki dan pangkat dan lain-lainnya, itu semua adalah keuntungan. Arwah ayah pernah dan sering mengatakan kepada kita, jangan lupa bahwa modal kita selama di dunia ini yang penting 20, wujud sampai mutakalliman. Apapun pekerjaan kita, baik ibadah maupun adat, namun modal jangan kurang dari 20 itu. Apabila modal kurang, niscaya kita repot. Kalau orang modal ma'rifatnya kurang, fikihnya banyak, dia melaksanakan amal fikih kada bisa ikhlas sempurna. Maka disitulah firman Allah Ta'ala,
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Banyak hamba-hamba Allah yang sesat jalan, tapi mereka menganggap bahwa mereka paling bagus. Sulit bagi orang yang merasa bagus untuk memperbagusi, karena dia udah merasa bagus. Yang bisa memperbaiki itu orang yang merasa rusak. Tertipu dia karena ma'rifatnya tidak diperhatikan. Oleh sebab itu 13 tahun junjungan kita dan urang-urang mata kita dan ruh kita dan alam semesta, bahkan wujud kita dan alam semesta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam 13 tahun menyampaikan perintah Allah kepada dirinya dan kepada alam semesta masalah sifat 20 atau keimanan di Makkahul Mukarramah. Adapun yang lain daripada ilmu yaitu fikih dan lainnya hanya 10 tahun di waktu beliau di Madinah, menunjukkan bahwa sangat pentingnya ilmu ma'rifat. Ayat-ayat yang menunjukkan ilmu ma'rifat sangat banyak dari ayat-ayat yang lain-lain daripada hukum Allah. Kalau kita membaca tafsir secara teliti, walaupun memakai waktu yang panjang, niscaya hasilnya begitu. Demikian menyinggung masalah susunan datuk kita Kalangkayang. Kalau kita perhatikan Sabilal Muhtadin itu masalah urusan dagang dan lainnya sedikit aja, ada beberapa lambar. Tapi masalah ibadah itu yang paling banyak isinya, menunjukkan bahwa beliau itu menyatakan kepada dirinya, anak cucu dan lain-lain daripada kaum muslimin, pentinglah ibadah. Halal dan haram penting diketahui untuk ditinggalkan yang haram dan subhat dan dikerjakan yang halal. Pembicaraan air aja berapa lembar kertas di sana, masalah air aja, supaya kita jangan sampai mengerjakan ibadah seperti istinja dan seperti membersihkan najis, wudu, mandi wajib, itu bujur-bujur sahih menurut hukum Allah, dengan adanya sudah jelas dan terang dan terperinci masalah air mutlak itu. Wali Songo, bagaimana perjuangan beliau? 7-9 dari Wali Songo cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunan Syarif Hidayatullah Syarban, Maulana Malik Ibrahim Tuban, Maulana Ishaq, Maulana Hasanuddin Bantan, Maulana Ahmad Rahmatullah Ampel, dan lain-lainnya. 8 itu cucunya Rasulullah SAW. Lahmuhu wa damuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, darah dagingnya Rasulullah, darah dagingnya Rasulullah. Apabila cucu-cucu Rasulullah mengetahui bahwa dirinya adalah darah daging Rasulullah, niscaya inya itu memperhatikan kebersihan dirinya. Kebersihan luar maklum, yaitu jangan menyalahi syariat Rasulullah. Kebersihan di dalam, jangan ada tekebur dan lain-lainnya. Dijelaskan oleh Allah Taala ala akhir ayat. Innama yuridullahu liyu'ankum ar-rijsa ahlal bayt. Celengan
satu celengan daripada bubuhan Al-Aidarus, satu celengan daripada bubuhan pemerintah daerah, satu celengan daripada bubuhan jiran tetangga. Coba kalau dipikirkan, semua nang tiga itu ada isinya, kurang ziarah membuat duit. Padahal samunya anang wayah ini kada pernah berdapat dan mengaji dan menulungi ronsidin bahan, hanya mengaut duitnya aja. Coba pikirkan, Allah memberikan rezeki kepada orang sekarang melewat almarhum Habib Husin Al-Idrus luar Batam. Wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan yuhfadul aulad wa auladul aulad bi ta'atil ajdad. Wallahu yatawalla as-salihin wa huwa yatawalla as-salihin. Nyata di mata kita berataan atau di telinga mendengar hamba. Apakah yang kita lihat dengan mata atau kita dengar dengan telinga atau dengan kedua anggota itu menjadi contoh bagi kita untuk menurut beliau? Beliau dasarnya hanya satu, tidak mencari sahabat selain dari kakeknya, karena kakeknya ini adalah seorang wali besar. Di dalam pikiran beliau kira-kira kalau mencari kawan manusia, kakiku ini manusia juga, kai ini manusia juga, malah lain dari orang banyak. Kada merupakan kai lawan presiden, kada merupakan kai ini lawan menteri keuangan, kada merupakan kai ini lawan ulama-ulama lain. Jadi sidin bulat memilih kai aja. Di mana kai di situ beliau. Allah Ta'ala telah menyatakan lewat Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari di awal juz kedua, Subhana man lam yaj'alid dalil ala awliyaihi illa min hatid dalil alaih wa lam yusil ilaihim atau yuwassil ilaihim illa man arada an yuwassilahu ilaih. Maksudnya Tuhan kadang membukakan karamat wali kepada seseorang. Orang kadang bisa merasakan karamat wali kecuali nang wali juga. Si lakinya wali, bininya kada wali, kada merasa karamat laki. Padahal karamat laki itu dimakan, diminum, dipakainya. Tapi kalau inya belum derajat wali, bininya sendiri kada merasa. Abu Jahal sezaman lawan Nabi, gugur dalam sumur, diangkat oleh Nabi, kada merasa kebaikan Nabi, bahkan Nabi didustainya. Muhammad saksikan berataan kawan muda, lamun Muhammad mengangkat benda dari sumur ini hendak beriman, nyata angkat ke atas baluman duduk masih berdiri lagi, dasar sehernya Muhammad aja. Karena inya kada terbuka hatinya. Demikianlah kita ini. Apabila balung terbuka hati, walaupun nang dihiga awak ini wali, kita kada merasa berkatnya. Lalu hormat dan cinta kasihnya dan maasi atau takutannya pun kada ada juga. Karena memang kada tahu. Orang tua tahu lawan ular, melihat ular buka. Karena anak kada tahu lawan ular, harus dikacapnya.